Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu dzikra amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazzakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta 'anhu talahha kalla innaha tadhkirah faman syaa'a dzakarah fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah bi aidi safarah kiramin bararah qutilal insanu ma akfarah min ayyi syai'in khalaqah min nutfah khalaqahu faqaddarah summa sabila yassarah summa amatahu faqbarah summa idza syaa'a ansyarah kalla lamma yaqdi ma amarah falyanzuril insanu ila ta'amih anna sababnal ma'a sabba summa syaqaqnal arda syaqqa fa'ambatna fiha habba wa 'inaban wa qadba wa zaitunan wa nakhla wa hadaiqa ghulba wa fakihatan wa abba mata'an lakum wa li'an'amikum fa idza ja'atis sakhah yauma yafirrul mar'u min
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Wa syukru lahu ala taufiqi humtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ada ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani. Dari studio HSI Abdullah Roy pada Ahad malam yang berbahagia ini, kami kembali menemani Anda dan keluarga tercinta dalam live program Bincang Radio HSI, Teman Hijrah Meniti Sunnah. Apa kabar sahabat? Semoga selalu dalam keberkahan Allah, selalu dihidayahi menuju manhaj yang lurus dengan pemahaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya ridwanullah ajmain. Selama 90 menit ke depan, saya Yoga, insya Allah kita akan bersama dalam sajian program Bincang Motivasi Hijrah hingga pukul 21:30 waktu Indonesia Barat nantinya, insya Allah. Rutin kami siarkan secara live program Bincang Radio HSI, yakni Bincang Wirausaha, Bincang Kesehatan, dan Bincang Motivasi Hijrah berturut-turut setiap Jumat, Sabtu, dan Ahadnya mulai dari pukul 20 hingga 21:30 waktu Indonesia Barat. Untuk itu, Anda bisa mengklik website www.radiohsi.com dan melihat semua informasi yang ada di sana. Acara kita malam ini kita relay di semua media sosial Radio HSI, mulai dari Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest, serta LinkedIn, dan tentu saja YouTube. Semuanya dengan nama akun Radio HSI. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tanda lonceng. Baik, sahabat, menjadi pusat perhatian dari orang banyak, disukai dan dipuja oleh lawan jenis, sudah menjadi keinginan dan tabiat manusia pada umumnya. Been there, done that. Bintang tamu kita malam ini sudah melalui itu semua dan merintis semua karir dan ketenarannya dari nol hingga menjadi pujaan banyak manusia. Dia mendapat semua yang diinginkan seorang anak manusia untuk dunianya, tapi tetap saja jika Allah berkehendak, hidayah itu sampai pada sanubari hambanya, maka tak akan ada satu pun yang bisa menghalangi deru dada untuk berlari menuju Robnya. Muhammad Kausar Hikmat, atau yang lebih kita kenal dengan Uki Kausar, sang gitaris band yang melegenda di Indonesia, meninggalkan semua masa lalunya, menghapus jejak dunianya, dan tertatih berlari menuju Robnya. Tapi apa selesai? Belum. Bukan hanya hidayah yang menyapa, tetapi ujian juga mendera. Sang legenda dipandang sebelah mata antara tampilan seorang artis yang sok beragama, dan bahkan dimasukkan dalam artis yang terbawa arus fenomena hijrah dadakan saja. Tak banyak yang tahu kisah jatuh bangunnya Uki Kausar. Tak umbar dia bercerita tentang perjuangannya, namun malam ini kita akan berbagi rasa dan cerita dengan beliau tentang semua yang belum terungkap, semua yang mungkin akan menjadi ibrah bagi kita dan hikmah bagi manusia. Bahwa hijrah bukan hanya sekedar lifestyle, tetapi hijrah adalah hidup yang sesungguhnya. Namun sebelum itu izinkan juga kami menyampaikan pengumuman bahwa telah dibuka pendaftaran kelas belajar akidah secara online HSI Abdullah Roy Angkatan 211 para sahabat. Pendaftaran hanya melalui aplikasi iOS dan Android, dan untuk info lengkapnya Anda semua bisa mengakses link daftar.hsi.id/regular. Dan jika ada kendala silakan menghubungi CS di bit.ly/CS-HSI211, semuanya huruf besar. Dibuka sampai dengan 6 Desember 2020 pukul 21 waktu Indonesia Barat, dan saat ini terdata sudah mencapai 10.000 pendaftar para sahabat. Tinggal Anda yang belum. Anda juga kami undang untuk bertanya dan diskusi dengan narasumber kita selama acara berlangsung melalui WhatsApp, SMS, ataupun telepon ke nomor line interaktif kita di 0811 37074, atau bisa meninggalkan pesan di kolom komentar di media sosial kita yang merilai siaran pada malam hari ini. Baik, tak lama-lama kita sapa bintang tamu kita pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Kang Uki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Yoga. Sehat? Alhamdulillah. Masalah dan juga Kang Uki sehat. Anak antara bahagia bukan karena ketemu dengan seorang public figure, tapi lebih kepada ternyata Kang Uki juga salah seorang peserta HSI angkatan 192 dan angkatan 201 ya. Iya. Gak banyak yang tahu gitu kan, gak banyak yang tahu, benar, Masya Allah. Jadi cocok banget mungkin momennya pada saat kita sekarang sedang membuka pendaftaran HSI Abdullah Roy. Kita, bintang tamu kita ternyata sudah belajar dengan Ustazuna Dr. Abdullah Roy Hafizahullah Ta'ala di angkatan 192. Tinggal para sahabat di rumah yang belum ini. Betul. Baik. Nah, Kang Uki,
kita yakin Kang Uki sudah banyak diundang oleh media-media, baik media sunnah ataupun televisi, ceritakan tentang kisah hijrahnya. Namun yang untuk malam ini kita pengen sedikit lain. Iya, iya. Orang menganggap selama ini yang namanya Uki Kausar itu tiba-tiba juk dari seorang artis yang banyak penggemarnya, bahkan sampai ada official penggemarnya tiba-tiba ikutan hijrah, dan banyak yang berpandangan sebelah mata. Tapi sebelumnya kita pengen tahu dulu, Kang Uki mulai terjun ke dunia musik ini, apa memang itu dari kecil bakat didikan orang tua atau gimana tuh Kang? Tafadhol. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Cerita awal musik itu waktu kecil itu kan saya kelas 2 SD-nya tuh pindah ke Australia waktu itu ya. Dan di sana itu sangat kental, dari SD pun juga dunia musik tuh udah sangat-sangat kental ya. Bukan dari keluarga sih, lebih ke lingkungan ya, lingkungan kakak juga semua, pokoknya musik tuh dari SD, SMP, SMA tuh lingkungan gitu. Dan memang pada saat itu sangat-sangat tren ya musik tuh di sekitar sekolah. Jadi memang dari kecil bukan dididik untuk bermusik sih. Sebenarnya orang tua lebih melarang musik pada saat itu, karena kamu ntar kalau udah besar mau jadi apa kalau main musik, sedangkan bapak insinyur gitu, maksudnya keluarganya semua pada mainstream gitu ya. Jadi pada akhirnya tuh main musik tuh sebenarnya kucing-kucingan keluar gitu, malam-malam keluar. Jadi bisa didasari dengan rasa tidak ridho dari orang tua pada saat itu ya. Orang tuanya nggak ridho, terus banyak bohong juga sih, karena kan kita pengen manggung, pengen keluar, pasti begadang segala macam. Jadi memang dari awal terjun karena lingkungan yang pasti. Lingkungan pertemanan lebih tepatnya Kang ya? Gimana? Lingkungan pertemanan mungkin lebih tepatnya. Iya, pertemanan. Ketika kita bertemu dengan teman-teman yang satu visi, karena kan kalau di sekolah kita pasti berteman dengan yang cocok sama kita gitu. Otomatis kita akan mencari identitas kita di mana, ya kita cari orang-orang yang pada saat itu juga pada suka musik juga gitu. Betul. Dan juga mungkin kalau seumuran-umuran angkatan kita nih Kang, angkatan kita. Biar nggak ketahuan umur dia bilang angkatan kita. Itu mungkin SMP itu ngeband, kemudian SMA itu ngeband adalah sesuatu yang sangat sangat wah banget, dan teman-teman sebagai wih anak band udah gitu-gitu ya. Iya. Memang kita tumbuh di tahun 90-an tuh, laki-laki tuh kalau nggak punya band tuh kesannya kayak kurang keren pada saat itu, karena memang di zamannya memang booming band di mana-mana sih. Jadi pada saat itu saya yakin setiap laki-laki antara dia punya band atau pengen punya band tapi belum bisa gitu. Jadi lingkungan saya itu seperti itu. Masya Allah. Dan Akang adalah salah satu orang yang ditakdirkan pada saat itu cukup memiliki masa depan yang baik dalam bermusik ketika masih sekolah? Enggak. Pada saat, karena gini, scene musik pada saat itu di bule gitu, di luar negeri, memang mereka lagi booming, tapi di Indonesia belum begitu menjanjikan seperti belum menjadi pemasukan, belum bisa menjadi pemasukan utama ya, karena kita beberapa kali juga kalau misalnya kita ke bank atau gimana terus dilihat statusnya musisi, aduh bisa wira swasta aja nggak diakuin pada saat itu tuh pekerjaan itu tuh gitu. Saya ngalamin perubahannya setelah beberapa tahun Indonesia udah ramai pada musisi, baru pekerjaan sebagai musisi itu boleh ditulis di KTP ya segala macam, sebelumnya enggak gitu. Betul. Masya Allah. Dan salah satu personel band yang akan geluti hingga dengan hijrah itu adalah teman dari kecil ya? Iya itu dari SMP kelas 1. Jadi memang kalau sama Ariel udah teman dari kecil, udah kayak keluarga kalau dia sih, karena sama orang tuanya kenal, dia pun juga ibu bapak saya juga sama dia kenal dekat gitu. Jadi udah kayak keluarga kalau dia sih. Masya Allah. Dan sampai dengan saat ini nggak pernah putus hubungan Kang ya? Alhamdulillah enggak, masih sering kontak sih. Karena banyak yang komen-komen Kang di media sosial kita, ini Borilnya kapan ikutan Kang Uki ngaji? Masya Allah. Doain saja. Amin. Mudah-mudahan bisa ngikut, kita doain aja semua.
Betul betul, Masya Allah, benar. Karena, yang namanya hidayah meskipun Iya, kita andil dalam memberi petunjuk, tetapi tetap iya, saling tetap dong. mendapatkan petunjuk Allah tadi. Iya, Oke, bicara hidayah. ya. Ketika Akang sudah sampai di puncak nih, bersama dengan teman-teman membentuk band yang ya dari awal langsung booming ya, dari awal langsung booming dan mendapatkan semua perhatian, banyak khalayak lah, apalagi di Indonesia band yang seperti ini baru muncul ya, rock teknologi kah namanya, apakah, Mmm. pop teknologi langsung booming itu, pada saat itu benar-benar ada rasa tenang atau memang, gimana Kang? Karena biasanya kan kalau orang dari tiba-tiba pengen tiba-tiba jadi besar dan dikenal banyak orang itu ada yang memang ini ngerasa nih, ini dunia gue nih, atau memang ini bukan dunia gue, kenapa gue kejebak ke sini gitu? Iya. Gimana? Untungnya waktu kalau, karena tumbuh bareng-bareng dari kecil kan ya sama Ariel itu, jadi memang kita dulu main musik itu awalnya cuma keren-kerenan, pengen pengen tampil keren gitu, pengen pengen orang tahu kita. Cuma nggak pernah terfikir untuk, bahwa ini akan menjadi mendapatkan uang banyak, mendapatkan ketenaran. Maksudnya, memang niat kita di awal bukan itu, bukan untuk mencari, ketenaran, bukan untuk mencari uang yang besar, cuma di awal kita memang awalnya hobi, memang cuma pengen keren-kerenan, cuma memang keterusan senang 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 dipelajarin, alhasil ya ini, nggak disengaja, semuanya serba serba apa ya, bisa dibilang serba cepat juga iya, walaupun kelihatannya lama prosesnya, cuma, setelah mulai SMA itu udah mulai profesional. Nah, udah mulai profesional tuh udah mulai banyak yang ditinggalin tuh, sekolah segala macam udah menjadi fokus utama tuh gitu. Dan dari situ tuh udah mulai nggak ada rem. Masya Allah. Dan Akang nggak kuliah waktu itu? Kuliah, jadi kuliah waktu itu, di Bandung, semester 2 karena ingat, waktu itu kita mau ujian UAS ya, mau mau ujian. Nah, waktu mau ujian itu dapat SMS dari manajer, "Ini kita rekaman jam 10 sekarang." Jadi pada saat itu tuh antara saya masuk mau ujian atau saya mau rekaman, itu di situ benar-benar pilihan hidup. Terus lihat, ah ini sekolah saya nggak bener, nilai nggak bener, dan sekolah pun juga, bidang ini saya nggak begitu suka. Jadi pada saat itu ninggalin semester 2 nggak pernah balik lagi ke kampus. Masya Allah. Oke, apa hal besar yang lebih terasa Kang? Ketenarannya atau uangnya? Mmm, Sebenarnya kalau, bukan termasuk orang yang gila tenar ya, kita ini, band ini tuh alhamdulillah bukan orang yang gila tenar yang rela melakukan apa-apa aja demi konten, kita bukan tipe orang yang kayak gitu. Dan untuk uang juga kita karena di awal, adalah kita nggak diniatin nyari uang, cuma ya itu segala sesuatu yang kita nggak minta malah datang. Ketenarannya datang, uangnya datang, memang secara ketenangan ada ketenangan dalam arti ketenangan duniawi. Kita belanja nggak usah lihat harga misalnya kayak gitu, kita mau bisa makan apa aja yang kita maksudnya hal-hal itu ketenangan tapi ketenangan duniawi. Ketenangan duniawi. Terus kalau tenar pun juga ada puncaknya di awal karir nikmat, all access kita bisa kemana aja nggak bayar, kita di-endorse ini dibayarin, maksudnya enak untuk tapi ada titik jenuhnya kalau ketika, orang udah mulai, apa ya, dimintain tanda tangan pun juga ada titik jenuhnya, Betul. dimintain foto juga ada titik jenuhnya yang pada akhirnya muak, sama ketenaran itu sebenarnya buat saya sendiri nggak enak. Apalagi waktu tahun 2000 kan tahun 2015 itu alhamdulillah sempat umroh sama keluarga. Jadi titik baliknya di situ semua gitu. Ketika kita di sana nggak ada rasa, nggak ada orang yang terkenal kalau di sana. Kalau di hadapan Ka'bah itu nggak ada yang terkenal. Tapi kok tenang ya, kok enak ya gitu. Maksudnya nggak heran banyak artis yang kalau jalan-jalan ke luar negeri karena mereka di sana nggak dikenal. Jadi kan sebuah, fenomena yang aneh ya ketika kita di Indonesianya kita dikenal, tapi sebenarnya kita mencari ketenangan, makanya kita pergi ke tempat yang kita nggak dikenal. Jadi, apa ya, hubungan yang aneh kalau buat saya itu seperti itu. Kita terkenal, tapi sebenarnya kita nggak pengen dikenal juga gitu. Nah, titik baliknya ya itu ketika di Makkah itu benar-benar ngerasain yang, wah, perasaan yang belum pernah dirasain sebelumnya gitu. Dari situ tuh mulai dan alhamdulillah juga waktu 2016 balik lagi ke sana, yang isi kajian di,
Masjid Nabawi juga Abdullah Roy, Ustaz Abdullah Roy. Masya Allah, Masya Allah. Sempat duduk di halakohnya. Masya Allah, orang Indonesia ngisi di sini tuh, perhatiin. Wah, itu belum mengerti sunnah, belum apa. Maksudnya kalau di flashback ke zaman dulu tuh Allah tuh udah ngasih trailer dikit-dikit. Betul, Masya Allah. Cuma kan belum ngerti gitu, belum nangkap gitu. Cuma trailernya tuh kalau anak, oh Masya Allah, dulu tuh ini nggak kebetulan gitu. Ini tuh semua udah step by stepnya udah diarahin gitu, Masya Allah. Ya, potongan-potongan kejadiannya sebenarnya sudah ngajak Kang ya. Udah ngajak. Masya Allah. Kalau anak flashback sebelumnya tuh udah, Masya Allah, ketemu ustadz juga, Masya Allah, udah arahnya udah cuma belum paham pada saat itu gitu. Cuma apa ya, dari tahun 2015 tuh memang kita belajar, anak sering belajar tentang sahabat, tentang doa-doa sahabat. Pokoknya banyak sekali yang anak pelajarin itu, tentang Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar, segala macam dipelajarin. Terus kayaknya, wah mereka tuh benar-benar paham agama, dan Nabi Muhammad SAW mengajarkan mereka dan mendoakan mereka gitu untuk paham agama gitu. Terus ya memang refleks dari tahun 2015 itu, ya Allah, aku pengen paham agama ini sebagaimana pahamnya mereka dong gitu. Maksudnya pengen doa-doa, pengen pahamnya seperti pahamnya sahabat gitu. Tapi pada saat itu belum mengerti manhaj, belum mengerti yang gitu-gitunya. Cuma pengen seperti mereka gitu. Oke. Seorang Uki Kausar memandang Islam itu gimana Kang? Ketika masih Antum mengatakan bahwasannya Antum menemukan ketenangan itu ketika Antum udah di Mekah. Udah mulai ngerasa bahwasannya ini ada dunia lain loh, di luar dunia panggung ini, yang bisa memberikan ketenangan batin. Nah, tapi pandangan Akang sendiri terhadap Islam itu gimana waktu itu? Jadi lucunya dulu tuh, sebelum banyak belajar tentang agama, ya memang punya latar belakang agama di sekolah ya, dari orang tua segala macam. Dan anak tuh termasuk orang yang filsafat kalau ngobrol itu gitu. Liberal, jadi tipe yang sempat ngobrol sama seseorang bahwa ya pada akhirnya tuh malah semua agama itu bukannya jalannya itu beda-beda ya, pemahaman seperti itu pernah saya sampaikan gitu. Tapi setelah nyampein itu tuh pulang-pulang, kok saya nyampein sesuatu hal yang saya nggak ngerti gitu. Jadi kayaknya semenjak pulang dari umroh itu, kayaknya saya harus meriset kembali pemahaman saya, karena waktu di Mekah Madinah saya mendengar sesuatu atau melihat sesuatu yang tentang agama yang belum saya pernah dengar sebelumnya gitu. Jadi kayaknya ini harus diriset di pemahaman dulu tentang ini, logika sayanya sendiri gitu. Jadi liberal ya, terus pluralisme gitu, terus menganggap semua agama itu ya sama, cuma jalannya beda. Jadi dulu kan kita lebih ke apa ya, memang benar-benar logika gitu. Karena kita hidup di lingkungan yang mereka pada pakai logika, dalilnya. Jadi pada saat dulu ya kita logika, karena teman-teman kita pun juga di sekitarnya seperti itu. Jadi memang pemahamannya dulu ya seperti itu. Yang intinya ya paling juga kita masuk neraka cuma sebentar aja, habis itu itu tuh sangat umum di lingkungan gitu ya. Tenang aja, yang penting kita Islam, udah nanti juga kita masuk surga. Pemahaman itu kan benar-benar udah bermudah-mudahan dalam neraka itu seolah-olah nggak berat gitu buat mereka, buat kita dengan pemahaman seperti itu dulu tuh. Masya Allah. Kemudian satu momen terjadi, Reza keluar. Ya. Itu menjadi titik balik juga atau sebuah pertanyaan untuk ini kenapa gitu? Gimana Kak? Iya, jadi pertamanya itu waktu tahun 2010 yang waktu kejadian Ariel di penjara itu kan kita tuh vakum. Justru yang pertama Lukman, dia hijrah. Oh benar. Lukman benar. Udah hijrah, terus ngajak berangkat ke luar negeri segala macam 4 hari 40 hari. Terus maksudnya dia sempat ngajak gitu, ini. Terus kan sempat ya itu meriset pemahaman ini, maksudnya pada saat kejadian 2010 otomatis semua orang itu personil akan balik kepada agama. Ketika semua bencana terjadi, semua kembali kepada agamanya, semua kembali pada Tuhannya, karena
memang pada saat itu kita ngerasa memang nggak ada yang bisa bantu gitu. Jadi nggak heran gitu pada saat down semuanya pada kembali ke agamanya. Nah, kalau anak sendiri pada saat itu malah sering bertanya gitu ya, oke ini yang satu ikut jamaah ke India segala macam. Wah ini terus dia bertanya, ini agama, jangan-jangan agama saya yang selama ini saya pahamin salah, mungkin dia benar. Jadi bertanya terus, bertanya, cari tahu ini tuh apa, itu apa, oh ini jamaah tabligh, ini gini gini gini, coba cari tahu. Dari tahun 2010 sebenarnya nggak pernah berhenti untuk ini ya, untuk mencari tahu. Itu walaupun titik baliknya di 2015, cuma memang dari awal punya ketertarikan terhadap agama. Cuma kadang-kadang nggak mau mengikuti sesuatu yang saya belum tahu sejarahnya apa, pemahamannya apa, walaupun diajak pada saat itu, aduh bentar dulu deh, mau dibelajarin dulu, pada saat itu masih kayak gitu, gitu. Nah waktu Reza keluar itu, eee, abisan dia keluarnya pada saat itu alasannya bukan agama, walaupun kita tahu dia lagi mendalami agama, tapi waktu itu dia bilang keluar ada mau program mau ikut mau keluar negeri berapa bulan segala macam gitu. Cuma sempat ngobrol juga tentang pemahaman, "Ini teh apa?" gitu, "Aku pengen tahu ini teh, apa keluar kota segala macam." Sempat sempat, ini juga belajar sama dia, diskusi, pengen tahu. Jadi menambah wawasan juga sih ya, ini tuh apa ya, gitu. Ada ketakutan nggak, Kang? Jadi, seakan-akan kalau ketika kita sudah ya terlihat seperti para personil yang duluan keluar itu mereka Mhm. meninggalkan dunianya. Nah, ketika Akang melihat seperti itu ada ketakutan nggak? Ini kalau saya mengikuti mereka juga saya akan meninggalkan semua yang sudah saya rintis dari nol sampai dengan saat ini. Ada hal seperti itu nggak, Kang, ya? Mmm, pada saat Reza keluar sih sebenarnya saya belum pernah kepikiran untuk keluar sih, bener-bener nggak kepikiran untuk, "Oh ya udah Reza keluar, keluar." Apalagi pemahaman dia juga tentang dia studio masih ada, jadi, oh berarti keluarnya bukan bukan karena itu gitu, cuma sempet, eee, nggak kepikiran sih pada saat itu, cuma, eee, waktu saya mau keluar itu nggak terlalu banyak mikirin apa yang akan terjadi sama saya, karena itu udah 3 tahun, 4 tahun dipikirin, kayaknya, eee, kalaupun di dunia entertain pun juga kita masih mikirin, nanti album ke depan album ke depannya laku nggak ya? Nanti tahun depan kita banyak konser, maksudnya itunya tuh nggak akan berhenti kalau dipikirin. Jadi waktu saya keluar sebenarnya udah nggak mikirin lagi, ini kontrak gimana, uang saya mau gimana, sempet sempet ada salah satu dari ya maksudnya mereka juga kan, ada yang agamanya juga mereka ada kuat, cuma ada yang berpikir misalnya, "Udahlah kita ini dulu aja, cari uang dulu, nanti setelah ada modal baru kita keluar," gitu. Terus dalam hati, kok kayaknya kalau gitu kayaknya kita kayak nipu diri kita sendiri gitu, kayak menipu Allah Subhanahu wa taala kalau kita ngumpulin dulu harta baru kita hijrah. Iya kalau kita masih hidup, kalau enggak kan, gitu kan. Cuma waktu itu keluar itu benar-benar nggak mikirin, sebenarnya nggak mikirin diri sih. Terjun, memang terjun pada saat itu karena nggak ke istri juga nggak cerita, cuma proses untuk nyampe ke tebingnya itu lama. Tapi Betul. ketika udah di tebingnya, udahlah saya nggak lihat ke belakang, saya loncat aja Masya Allah, Masya gitu. Allah. Masya Allah. Nah, oke, kita tahu ketika, Reza masih apa namanya, keluar tapi tidak meninggalkan Mhm. musik dan, eee, apa hal yang benar-benar benang merah antum, yang benar-benar membuka wawasan antum bahwasannya ini ada sesuatu jalan lurus yang harus ana ikuti gitu? Oke, Kenapa nggak ini, maksudnya gini loh Kang, ada Reza, ada Lukman, kenapa nggak ke mereka gitu? Kenapa ke iya, jadi alhamdulillah juga waktu waktu umroh itu dikasih buku, oh, waktu itu. Buku itu adalah Al-Quran, ada cap stempelnya bahasa Arab dan itu bahasa Inggris waktu itu tuh, si Al-Qurannya. Dan Al-Quran itu ada, ada komentarinya, ada tafsirnya dalam bahasa Inggrisnya gitu. Eee, semenjak pulang itu saya dedikasikan, kayaknya setiap hari saya harus baca minimal satu 2 ayat atau sampai 10 ayat ajalah minimal baca. Tapi kebanyakan di komentarinya itu selalu muncul lagi kepada komentari yang menyatakan yang halal itu jelas, yang haram itu
jelas di tengahnya ada itu tuh menghantui saya terus, bukan dalil-dalil tentang haramnya musik ya. Selama 5 tahun tuh itu sampai dulu kita taunya cuma ujungnya doang. Kalau bersih-bersih semua, kalau kotor dia adalah hati. Kita kan taunya cuma itu doang ya, ternyata hadisnya panjang. Nah, hadis itu tuh menghantui terus. Setiap setiap bahkan di doanya tuh selalu meminta, "Ya Allah, jika jika musik ini haram, maka persulitlah setiap setiap gerak-gerik saya di musik ini, persulitlah. Namun jika dia halal bagiku, permudahkanlah segala urusan saya di musik." Karena pada saat itu kan saya nggak tahu fikih, nggak tahu hukum musik. Jadi udah minta kepada Allah aja. Kalau engkau ridho saya di musik, permudah. Jika engkau nggak ridho, tolong dipersulit membuat albumnya pada saat itu. Dan memang 3 tahun kita nggak keluar-keluar albumnya, dipersulit terus. Makanya kemarin ketika tahun terakhir saya keluar karena udah 3 tahun dikasih kesulitan untuk membuat album itu. Buat saya itu seolah-olah ini kayaknya doanya benar-benar diijabah dan ternyata waktu saya keluar, albumnya keluar, gitu. Jadi buat saya, makin meyakinkan diri bahwa saya, oke alhamdulillah ini. Tapi yang menjadikan saya di jalan ini yaitu gitu, setelah berpikir-pikir, oke, pada saat itu saya belum tahu manhaj ya, waktu saya keluar itu. Saya taunya istilah manhaj itu setelah saya keluar. Cuma pemahamannya tuh saya udah ngikutin dari dulu, ini pemahaman yang saya ikutin dari dulu, oh ternyata namanya manhaj salaf gitu, kayak gitu. Karena dulu berpikiran, ya udahlah yang namanya musik itu dari zaman dulu sampai kiamat juga kayaknya orang akan memperdebatkan masalah haram dan halalnya. Akan ada selalu ulama yang mengharamkan, akan ada selalu ulama yang menghalalkan. Terus sampai pada akhirnya kepikir, ya iya kalau kalau mendingan saya ngambil jalan aman ya sesuai dengan nasihat yang ada di hadis itu kan ya. Betul. Kalau kita meninggalkan, kita menyelamatkan hidup kita dan agama kehormatan kita ya, agama kita dan kehormatan kita. Dan itu adalah nasihat yang paling baik. Dan Ana juga bertemu dengan beberapa ustadz yang membolehkan musik, tapi beliau menyarankan untuk tidak bermusik gitu. Jadi Aneh dong. pada akhirnya bukan masalah hukum yang dia keluarkan, tapi setelah Ana nanya gimana sarannya, kalau antum pengen belajar Al-Quran, saya sarankan jangan. Oh ya udah gitu. Jadi terlepas dari hukum haramnya kan kita jangan terlalu terpatok pada itunya, tapi lihat nasihat-nasihatnya. Seperti di hadis itu kan kita dinasihatkan jauhin yang syubhat supaya kita selamat. Itu kan nasihat yang baik dari Rasulullah SAW, bahkan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena pikir ya udah ikutin nasihatnya aja, jangan mempersulit hukumnya, nanti gimana hukumnya, musiknya apa, nadanya gimana, pusing kalau ke sana. Mendingan udah ikutin nasihatnya, udah aman, insya Allah anak keluar aja. Karena pada saat itu saya ini mencari uang dari musik, bukan masalahnya musik. Musik tuh harus jelas bagi saya kehalalan dan keharamannya. Kenapa? Karena saya makan dari musik, anak saya makan dari musik, istri juga makan dari sana. Kalau saya cuma pendengar aja mungkin saya nggak terlalu berat ya. Tapi karena saya ini tanggung jawabnya adalah masuk ke perut, hasilnya jadi harus jelas itu. Masya Allah, Masya Allah. Oke, Kang Uki kita tahan dulu sampai di sana. Ada pertanyaan-pertanyaan yang bakal menarik lagi yang akan kami tanyakan kepada Kang Uki untuk membongkar rahasia beliau ini gimana bisa hijrah dan istiqomah dalam hijrahnya. Baik, para sahabat radioisi dimanapun Anda berada, jangan beranjak dulu. Kita masih punya banyak waktu dengan Muhammad Kausar Hikmat atau Uki Kausar Ya. sampai dengan pukul 21:30 waktu Indonesia Barat nanti. Dan kami tetap mengundang Anda untuk berinteraksi dengan beliau di nomor line interaktif kita di 0811 37074 atau bisa juga melalui kolom komentar di media sosial kita yang merilai siaran pada malam hari ini. Baik, kita ikuti dulu jeda iklan berikut ini. Pembukaan pendaftaran HSI Abdullah Roy, Angkatan 211. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, atas nikmat dan taufik dari Allah Azza wa Jalla, pendaftaran grup WhatsApp HSI, Halaqah Silsilah Ilmiah Abdullah Roy, Angkatan 211 telah dibuka. Halaqah Silsilah Ilmiah Abdullah Roy adalah salah satu program belajar akidah Islam secara online yang diasuh dan dibimbing oleh Ustadz Dr. Abdullah Roy, Hafizahullah. Beliau adalah seorang doktor di bidang akidah
lulusan Universitas Islam Madinah, sekaligus pengajar kajian berbahasa Indonesia bagi jamaah haji, umroh, dan pelajar di Masjid Nabawi tahun 2013 hingga 2017. Waktu pendaftaran. Pendaftaran peserta akan dibuka sampai dengan Ahad, 6 Desember 2020, pukul 21 waktu Indonesia Barat, insya Allah. Cara mendaftar. 1. Unduh dan install aplikasi HSI di Play Store melalui link bit.ly/HSI-Android atau App Store melalui link bit.ly/HSI-iOS. 2. Buka aplikasi HSI di handphone Anda masing-masing. 3. Klik daftar HSI. 4. Isi form dengan lengkap dan benar. 5. Klik register. 6. Tunggu notifikasi. 7. Cek kode via WhatsApp. 8. Kirim kembali kode via WhatsApp ke nomor yang tercantum dalam notifikasi. 9. Selesai dan tunggu instruksi selanjutnya melalui WhatsApp atau aplikasi. Syarat pendaftar. Calon peserta grup WhatsApp HSI Abdullah Roy adalah pengguna WhatsApp yang masih aktif dengan usia minimal 10 tahun, memiliki gadget dan kuota yang memadai untuk menerima materi yang akan disampaikan melalui grup WhatsApp dan mengerjakan evaluasi melalui web hsi.id. Bersungguh-sungguh dan berkomitmen mengikuti pembelajaran silsilah sampai akhir. Berkomitmen mengikuti evaluasi di setiap silsilah. Anda memiliki kendala? Silakan hubungi customer service pendaftaran melalui link bit.ly/cs-hsi211. Semoga Allah memberi karunia kepada kita, ilmu yang bermanfaat, akhlak yang mulia, dan amal soleh yang diterima. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio ASI teman hijrah meniti sunnah. Ingat para sahabat Radio ASI di rumah, pendaftaran kelas belajar akidah secara online yang diasuh dan dibina langsung oleh Ustadz Dr. Abdullah Roy Hafizahullah Ta'ala untuk angkatan 211 telah dibuka dan pendaftaran hanya melalui aplikasi di iOS dan Android. Dan untuk info lengkapnya, Anda bisa mengakses link di daftar.hsi.id/regular. Dan jika Anda kendala, silakan menghubungi CS di bit.ly/cs-hsi211, semuanya huruf besar. Dibuka sampai dengan tanggal 6 Desember 2020 pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dan saat ini sudah terdata lebih 10.000 orang peserta sudah mendaftar. Termasuk Kang Uki Kausar juga sudah menjadi keluarga besar dari HSI Abdullah Roy. Tinggal para sahabat Radio HSI di rumah yang belum mendaftar di KBM HSI Abdullah Roy angkatan 211. Kita tunggu. Baik, kita lanjutkan dengan Kang Uki Kausar. Iya. Kang, beberapa tahun belakangan dari mulai 2018 atau sebutlah 2017, 18, 19 mulailah fenomena artis hijrah ini begitu booming ya. Di mana-mana kalau orang cari ketik kata kunci artis hijrah keluar si A, si B. Kemudian pada kalau nggak salah 2018 apa 2019 ya, tiba-tiba ada sebuah tampilan video Jember. Masya Allah, Ustaz Syafiq Hafizahullah Ta'ala memanggil nama seorang Uki Kausar di hadapan jamaahnya. Dan pada saat itu heboh banget, videonya heboh banget. Nah ini cerita Jember nih gimana Kang bisa sampai terjadi? Benang merahnya gimana sampai antum bisa mengikuti Ustadz yang alhamdulillah berada di manhaj yang benar. Gimana Kang? Tawadol. Iya. Jadi sebelum keluar itu sempat bilang ke istri, saya mau kayaknya udah nggak akan main musik, cuma nggak tahu kapan keluarnya. Istri tuh nggak tahu mau keluarin kapan gitu, cuma hanya mau bilang aja bahwa saya ngasih tahu bahwa udah nggak nyaman di sini dengan apa yang kita pelajari segala macam tuh kayaknya nggak cocok gitu. Terus, nah sebenarnya dari dulu tuh selalu berdoa, ya Allah, pengen dong punya teman ustadz, pertemukanlah aku dengan seorang ustadz yang bisa mengajarkan agama sama saya gitu. Itu juga doa lama banget diminta ya. Nah alhasil waktu manggung di kalau nggak salah di Bintan ya, di Bintan kalau nggak tahu, lupa di Bintan atau di mana. Ana duduk di pesawat tepat di depan Ustadz Syafiq. Gitu di Ustadz Syafiq. Masya Allah. Dan sebenarnya belum pernah ngikutin
Jadi ada satu kajian tentang musik yang saya simpan di handphone saya Ustadz Syafiq, tapi belum saya tonton dan belum berani saya tonton. Nah, itu karena kajiannya 1,5 jam lama. Karena kan memang dari dulu pencariannya lama kan ya, kata Ustadz ini gini 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 gini. Cuma ada satu kajian yang pada saat itu nggak pernah saya nonton. Cuma nonton depannya doang. Nonton waktu Ustadz waktu itu lagi di pesantren dan dia main musik. Anak pikir, oh ini pasti Ustadznya membolehkan musik pada saat itu karena belum tahu ya. Jadi anak simpen tuh dulu. Istri sering nonton kajian Ustadz Syafiq tuh sering gitu. Ini orang Ki sering nonton ini dong. Istri tuh suka kasih tahu sering tonton beliau. Cuma pada saat itu anak belum nonton aja. Nah pas di pesawat kru teman saya tuh bilang itu ada Ustadz tuh di pesawat gitu. Nah, lihat, ada Ustadz Syafiq nih gitu. Nah di pesawat itu tuh anak nyuratin ke beliau kayak pertanyaan kalau di kajian, padahal belum pernah ikut kajian. Iya. Ngasih surat ke beliau, ada cerita sedikit, curhat sedikit tentang ini saya udah mulai resah segala macamnya gitu. Bijaknya beliau pada saat itu nggak langsung menjatuhkan hukum ini beliau hanya memeluk saya, berdoa aja, sabar, ngasih saran, tapi nggak langsung menjatuhi ini adalah enggak. Beliau sangat-sangat bijaksana pada saat itu. Nah, besok paginya tuh beliau lagi kajian. Ana sempat ikut kajian tuh, pagi-paginya tuh sebelum manggung tuh masih ikut kajian. Belum ngebahas tentang musik gitu. Cuma itu tuh kalau nggak salah di bulan November. Terus di bulan Desembernya tuh Ana lebih sering lagi belajar. Udah makin nggak nyaman. Nah puncaknya itu memang di tahun baru. Tahun baru sebenarnya Ana udah keluar di tahun baru itu manggung beres manggung tahun baru itu keluar gitu. Dalam hati kayaknya udah nggak bisa deh. Nah waktu sebelum tahun baru tuh Ana sempat SMS ke Ustadz kayaknya pengen main ke Jember, pengen belajar, pengen pokoknya pengen belajar aja karena sebenarnya waktu sebelum ke Jember juga saya udah memutuskan untuk mau keluar juga gitu. Cuma orang taunya di Jember setelah ada itu baru keluar gitu. Nah setelah diundang ke sana kan ketemu sama banyak ketemu juga Ustadz Arifin Badri di sana, terus banyak masukan juga. Nah dulu tuh lucunya nih ya, dulu tuh di Twitter sempat debat tentang musik waktu saya masih di musik. Tentang musik boleh enggaknya. Dan ternyata orang yang mendebat saya itu tuh bahwa musik itu haram itu dia adalah seorang yang kerja di Jember juga dan saya ketemu di sana. Waktu ke sana Mas Uki, ingat gak dulu kita pernah debat gini, Masya Allah berarti antum doain ya Masya Allah. Maksudnya dia ketemu gitu, yang dulu itu ada 2-3 tahunan gitu, ternyata ketemu semua di situ. Jadi pada nyambung, makanya pas diruntunin ke belakang, ini kayaknya Allah sudah step by step tuh udah Antum jabani ya, antum jabani debat dengan mereka itu di media sosial antum? Waktu di Twitter ya, karena Ana pulang umroh gitu kan, semangat lagi tinggi, tiba-tiba ada orang yang ngomong ini tuh haram, kamu nggak boleh gini, dan dia langsung diumum gitu, Mas yo langsung kaget kan gitu. Waktu itu kaget, nah kita berdebat itu di sana gitu. Tapi setelah berdebat itu tuh malah jadi bertanya gitu, bener nggak ya? Kayaknya ini saya harus cari tahu gitu. Bukan hanya beres debat pembenaran, cuma memang dari dulu saya harus cari tahu sampai titik. Padahal itu kan melawan nafsu ya. Nafsu saya pengennya boleh gitu. Cuma nggak tahu kenapa ada harus cari tahu titik sampai beresnya, sampai ngambil keputusannya waktu tahun baru. Ini kenapa ya kita ngerayain tahun baru, apa sih sejarah tahun baru, kenapa sih kalau tahun baru itu gaji suka meledak, kenapa segala macam. Nah di situ puncaknya di situ kayaknya merayakan tahun baru juga ada sejarah tersendirinya yang jauh dari Islam segala macam, kayaknya udah nggak bisa deh karena kekunci Mas ketika kita di panggung itu. Ya mungkin 80% panggung Indonesia itu sponsornya yang pertama rokok. Betul. Terus yang kedua kalau miras ya, kalau kita main di klub sponsornya kan tempat jual miras. Jadi pada akhirnya saya kekunci juga. Memang kalaupun saya mau manggung dan manggung itu boleh, saya mau manggungnya di mana? Sedangkan saya sendiri nggak pernah ngerokok dan saya memang beranggapan rokok itu
saya mengikuti pendapat yang haram rokok gitu. Dari dulu Kang ya? Dari dulu memang nggak ngerokok, Masya cuma memang benci sih memang sama yang rokok itu. Yang kedua, miras udah pasti nggak ada perdebatan, miras sudah pasti haram. Jadi saya mau manggung di mana? Kecuali saya manggung di acara-acara private gitu kan. Ya itu pun juga dalam 3-4 bulan cuma sekali. Pada akhirnya mau nyari uang di mana gitu yang benar-benar buat saya ngerasa nyaman halal gitu ya. Pada akhirnya udah kekunci semua emang terlepas dari hukum musik pun juga mencari uang dari sponsor rokok dan miras kayaknya juga udah nggak usah ngomongin tentang hukum musiknya dulu deh. Itu aja dulu, itu udah jelas yang itu mah gitu. Masya Allah. Setelah udah itu ditinggalin, pada akhirnya kita kekunci, nggak bisa kemana-mana. Mau nyari uang juga di sini sebenarnya nggak bisa kalau mau lihat hukum itu. Alhasil ya udah, pada akhirnya memang udah terlalu banyak yang kembali lagi ke hadis tentang syubhat itu menghantui terus. Udah ambil, ini bukan masalah Ustadz ini bilang haram, Ustadz ini bilang halal. Enggak, kamu pertanggungjawaban kamunya nanti gimana kepada Allah. Masa kamu mau bilang, bisa kata Ustadz ini boleh. Ustadz itu siapa tahu di akhir hidupnya dia menyangkal, gimana saya gitu. Kalau ternyata Ustadz yang membolehkan pada akhir hidupnya dia bilang, oh iya ternyata nggak boleh gitu. Kan kita nggak tahu. Jadi buat saya ini udah pure tanggung jawab saya kepada Allah gimana. Ya kembali lagi kepada hadis itu ya, saran Rasulullah SAW adalah kalau kamu ragu ya tinggalkan, dan alhamdulillah menurut saya mengambil keputusan yang tepat gitu. Jadi kalaupun nanti di akhirat ternyata musik itu boleh, saya nggak bebas, nggak ada masalah karena saya nggak ngikutin. Tapi kalau ketika di akhirat Allah mengumumkan misalnya ternyata hukumnya haram, wah celaka. Betul, Masya Allah. Kita ambil amannya aja udah gitu. Masuk Udah paling logikanya, aman. Masya Allah, benar. Iya. Masya Allah. Baik, Kang Uki, ada dua kehidupan di sini Kang. Sebagaimana tadi Kang Uki bilang musiknya Kang Uki dipengaruhi oleh lingkungan. Nah ini Anda melihat ada perpindahan lingkungan ketika Antum memutuskan berteman dengan para asatid, akhirnya kenal baik dengan Ustadz Syafiq, kemudian bergaul dengan para ikhwah di Jember. Sementara Antum punya lingkungan lain, ada Ariel di sana, ada label di sana, bahkan ada istri Antum di sana. Nah ini berpindah dari satu habitat ke habitat yang lain, Antum pertama nggak mikirin mereka, yang kedua gimana mereka ke Antum? Gimana tuh Kang? Iya. Iya, memang itu agak berat ya. Jadi Masya Allah. ada istri saya itu kalau saya lagi ngumpul sama teman-teman yang dulu gitu, beliau selalu ngingetin, kadang-kadang dicubit, inget ya. Karena kenapa? Karena bahasa kamu ketika kamu kumpul bersama mereka, bahasa pun berubah. Cara ngomong kita kalau lagi cowok-cowok kalau lagi pada ngumpul gimana sih ngomongnya ya gitu. Betul. Nah, beliau istri selalu ngingetin, hati-hati, kamu kan sekarang udah kamu mau berubah, kamu mau hijrah, kamu masuk ke lingkungan sana masih ada asap rokok, masih ada musiknya. Beliau selalu ngingetin. Jadi hal-hal seperti itu memang saya jaga jarak dulu karena takutnya saya terbawa. Jadi saya bukan putus silaturahmi, enggak. Setiap orang tahu kelemahannya masing-masing. Saya tahu kelemahan saya di mana. Ketika mungkin saya bertemu dengan mereka, kita jadi main PS, alhasil sholat jadi terlambat gitu. Terus pas pulang baru kita menghisap diri, wah kok jadi banyak ibadah yang futur ya. Bukan gara-gara mereka, tapi gara-gara saya di lingkungan mereka, saya nggak bisa mengontrol diri saya sendiri. Mungkin kalau orang yang berbeda, mungkin kalau Ustadz di sana nggak akan kepengaruhi, tapi karena saya ini baru dan belum punya kemampuan untuk berdiri tegak di sana, saya memilih untuk menjauh dulu dari sana untuk mempelajari agama, memperkuat iman saya. Tapi alhamdulillah kalau dengan teman-teman yang dekat seperti Ariel segala macam, mereka yang sangat ngerti, hubungannya sangat baik gitu. Maksudnya nggak gimana-gimana gitu. Cuma buat saya sendiri kenapa saya nggak berada di lingkungan itu kadang-kadang karena saya ada takut sayanya memasukkan diri ke dalam fitnah gitu. Tapi kalau misalnya kita ketemuan di mana, kita ketemu di base camp, mau ngobrol aja enak. Tapi kalau kadang-kadang kan masih suka, nonton manggung yuk, kemana kita ikut gitu kan. Saya tahu kelemahan saya takutnya digoda sama syaitan, tuh lihat tuh enak-enak dengan segala macam. Dan saya juga nggak mau berada di sana gitu. Jadi
mungkin sekarang lebih menjaga kalau bertemu situasinya seperti apa, insya Allah saya bisa hadir. Tapi kalau situasinya seperti acara TV, kita ngumpul atau ada manggung, ya lebih baik sayanya membatasi diri untuk itu sih. Masya Allah. Dan dengan lingkungan baru pun antum tidak ada rasa seperti orang asing? Enggak, alhamdulillah ketika ketemu orang yang apa ya kita bisa dibilang satu manhaj itu langsung kayak keluarga. Masya Allah. Itu tuh langsung kemana-mana kayaknya kalau memang untuk tahun pertama hijrah itu karena kita nggak tahu arah mau kemana. Saya ini harus belajar apa, saya mau kerja apa, saya nggak punya teman pada saat itu, saya nggak tahu harus kemana gitu. Cuma kuncinya ya keluar cari teman yang terus sering ngaji. Alhamdulillah dari situ udah kayaknya tuh Allah udah set autopilot. Diarahin ke teman. Dari teman akan mendapatkan pekerjaan, akan mendapatkan segala macam. Jadi intinya ya ketika hijrah itu jangan berlarut-larut dalam kegalauan. Masya Allah, Masya Allah. Dan terasa Kang ya mungkin seperti teman yang sudah kenal lama ya? Iya, banyak sekali itu. Udah nggak ada gap usia lagi. Nggak ada gap usia, jadi benar-benar udah kayak keluarga banget itu udah enak. Awan, Kang Uki, Ana nanya sesuatu yang sensitif dan ini mungkin bisa membuka wawasan para pemirsa di rumah yang mungkin selama ini ada yang salah paham. Banyak yang bilang nih, ini banyak yang bilang sebelumnya maaf, ternyata Uki itu hijrah dilarang oleh istrinya. Kemudian istrinya kayaknya nggak setuju dengan jenggotnya Uki dan segala macamnya. Tapi dari cerita antum tadi ternyata dari antum ngeband aja itu udah yang benar-benar ngewanti-wanti itu Mbak Meta ya, dan yang duluan kenal dengan Ustadz Syafiq dengan kajian-kajian Ustadz Syafiq adalah Mbak Meta juga. Berarti itu balik semua ya anggapan orang selama ini ya Kang ya? Iya, jadi awalnya kalau laki-laki itu awalnya kan Nana tuh cuma mikirnya yang gimana caranya supaya istri nutup aurat gitu ya. Masya Allah. Ternyata beliau itu udah ngaji dan pada akhirnya pun juga beliau menutup aurat tanpa disuruh gitu. Cuma diarahin ke kajian dan dari situ beliau memang lebih ngegas tentang sering ngaji segala macamnya, alhamdulillah. Dan yang menjadi pengingat saya itu beliau. Kalau ketemu orang hati-hati itu, karena kalau hati-hati gibah, hati-hati, beliau yang ngingetin gitu, karena beliau yang paling tahu saya bersama dengan teman-teman saya yang dulu seperti apa gitu. Nah ketika kita udah berubah dan beliau juga udah berubah, kan istri paling tahu suami, yang paling tahu suami itu pasti istri gitu. Jadi beliau paling nggak suka kalau kita di luar tuh beda, sedangkan di rumah beda gitu. Hati-hati, selalu diingetin, dan memang nasihat beliau yang paling berarti ya, karena beliau yang paling tahu saya gitu. Jadi alhamdulillah diingetin istri itu beda sama diingetin sama, bahkan beda diingetin istri sama diingetin Ustadz pun juga beda. Sama istri itu lebih tahu kita loh. Dan dalam notabene antum berdua dengan istri adalah seorang dua-duanya public figure loh Kang. Ini nggak berat ya untuk berpindah dari lingkungan yang sebelumnya. Saya yakin buat istri lebih berat karena lingkungannya, temannya, maksudnya beliau juga di sinetron, di presenter, sama-sama berat gitu. Cuma beliau berubah juga karena ya otomatis sekarang suaminya udah berubah, udah nggak main musik. Beliau pun juga secara otomatis semuanya, maksudnya saya nggak pernah minta ke beliau jangan main ini, jangan main itu, enggak. Alhamdulillah pada akhirnya kalau udah menuntut ilmu dan ngaji itu luntur sendiri. Beda dengan kalau kita cuma dikasih tahu ini nggak boleh, ini haram, jangan gini-gini, nggak akan ngaruh ke dianya. Cuma setelah dia ngaji dan belajar bertahap, nggak disuruh, luntur sendiri semuanya. Dia belajar akidah segala macam itu luntur sendiri. Masya Allah. Nah, oke, kita ke fase ketika Kang Uki di tahun baru terjun bebas, what the hell deh dengan semua musik dan segala macamnya. Nah, Uki yang baru ini mau jadi apa? Antum tahu arah antum mau kemana pada saat itu kan? Tahu. Memang satu tahun pertama tuh kayak orang bego memang. Masya Allah. Dalam arti masih sering digodain setan. Wah,
look what you've done gitu. Lihat kamu berbuat apa, sekarang kamu keluar, sekarang kamu nggak punya uang, sekarang kamu nggak punya pekerjaan, semua orang mencaci kamu, mau jadi apa kamu? Maksudnya itu tuh diganggunya seperti itu gitu. Diganggunya seperti itu ketika maki-makian di sosmed segala macam, ini pemahaman sesat segala macam. Sempat kepikir galau seperti itunya ada, cuma ada kisah yang tentang Nabi Musa alaihi salam waktu beliau keluar dari Mesir, beliau berdoa yang kurang kalau nggak salah itu adalah ya kebaikan apapun yang kau berikan padaku aku akan terima gitu maksudnya. Masya Allah, nah betul. Nah doa aku juga doa ya Allah apa aja apa aja aku terima. Masya Allah, Masya Allah. Dan itu pada saat antum nggak kenal ini manhat apa ini ya yang tahu Belum. Karena kita nggak tahu harus belajar apa, harus belajar ini. Maksudnya anak taunya bahwa saya berdasarkan hadis tentang syubhat, udah itu aja, itu udah cukup buat saya. Saya ya Allah, aku pengen menyelamatkan agama saya sama kehormatan saya. Itu aja dulu. Pada saat itu belum belajar, belum tahu HSI, belum tahu apa-apa, belum tahu. Cuma intinya adalah nyelamatin dulu diri saya aja dulu. Itu galau selama setahun, nggak punya teman. Dulu memang udah bisnis baju, tapi kan dulu cuma hobi. Waktu di band kan, waktu di band, jadi belum nggak tahu mau kerja kemana. Sempat ngelamar kerja ke sana ke sini juga lamar kerja. Sempat ngelamar jadi audio engineer. Seorang Uki Kausar ya Masya Allah. Seorang Uki Kausar. Ini kita nggak tahu nih Kang. Seorang Uki Kausar ngelamar kerja menjadi audio engineer gitu. Iya. Di salah satu ini ada ustadz yang udah established kayak gitu segala macam. Sempat dikirim CV-nya, nggak ada jawaban. Baru ada jawabannya sekarang setelah setahun. Masya Allah. Itu maksudnya dalam setahun itu emang galau. Cuma ya udah aku riset mungkin kayaknya 1 tahun ini saya manfaatin untuk belajar aja deh. Karena salah satu saran dari Ustadz Syafiq juga Uki, jangan dulu tampil ke sana ke sini, kamu belajar aja. Masya Allah. Belajar aja. Dan setiap ustadz yang saya ketemu pada saat itu menyarankan untuk itu. Jangan dulu banyak keluar, ikut kelompok ini, kelompok itu, tampil sana, tampil sini. Jangan. Semua menyarankan, udah belajar. Nah itu selama hampir 1 tahun tuh 2019-an sampai sempat akhir tahun karena ikut HSI 192 itu udah hampir setahun ya. Nah betul. Pokoknya nyari tahu aja tentang Ustadz Abdullah Roy. Pada saat itu Ana lihat di YouTube-nya ini pernah ketemu ini di Madinah. Ana sempat udah dah mau ngikutin gitu, Alhamdulillah ikutin Instagramnya segala macam. Ngikutin tuh dari mulai pengagungan ilmu segala macam. Wah, alhamdulillah cuma 5 menit. Dari situ udah mulai tertata. Oh iya, pagi-pagi belajar di HS gitu. Maksudnya menata ulang hidup, kan kalau dulu kan kita tuh hidup ada manajer. Diatur, kamu manggung, nanti kamu latihan. Jadi kita udah otomatis mau apa aja. Ketika manajer itu lepas, kita harus memanage diri kita sendiri. Itu yang pertamanya agak susah buat saya. Membagi antara oke, saya mau kerja apa, terus saya mau menuntut ilmu di bidang agama. Oke, arahnya mau kemana nih? Mulai nyari-nyari, alhamdulillah ketemu HSI, Halba. Jadi sampai sekarang fokusnya ya kerja, belajar itu aja udah. Masya Allah. Afwan, antum tidak kepikiran bahwasannya semua ustadz juga baik, Ustadz Syafiq ada, dan ustadz yang tidak berjalan di manhaj yang benar juga ada. Karena ini sekali lagi Afwan, para artis kan juga seperti itu Kang ya. Wah ini ustadznya baik nih, enak nih juga diikutin. Nah, kenapa seorang Uki Kausar juga tidak seperti itu? Apakah memang ada trailer-trailernya lagi dari Allah atau gimana Kang? Ini nggak tahu kenapa, tapi dulu sebelum di Manhaj, sebelum ke Ustadz Syafiq itu sempat ikut beberapa kajian yang memang bukan di sunnah. Tapi nggak tahu kenapa kok nggak masuk ya. Masya Allah. Maksudnya buat saya pribadi ya, Betul. datang ke kajiannya, bukan online, maksudnya datang ke kajiannya ke sana terus ngobrol. Tapi kok banyak ngomonginnya logika. Masya Allah. Dan ternyata logika beliau sama Ustadz yang ini pun juga beda logikanya. Betul. Gitu. Coba jadi malah makin bingung yang ada gitu. Betul. Karena tidak berdasarkan dalil segala macam. Puncak-puncaknya anak tuh udah mulai ini ketika mereka ngomongin tentang Wali Songo, bahwa nyebarin musik. Saya belum tahu persis sejarah tentang Wali Songo dan saya nggak bisa berhujah dengan mereka karena saya nggak tahu sejarahnya. Betul. Jadi ngobrolnya tuh ya susah aja maksudnya karena mereka pakai logika. Nah ketika mereka ngomong pakai logika saya juga nggak masuk.
Beda gitu dua logika. Beda kalau basisnya adalah Al-Quran dan Sunnah, udah nggak ada tolak ukurnya satu gitu. Kita di atas itu. Tapi kalau ketika ngomong logika, saya beda, dia beda, dan dia pun juga dengan ustadz yang lain juga beda gitu. Jadi menghukuminya pun beda. Dan alhamdulillah gitu. Walaupun sebelumnya anak kemana-mana bang, bahkan sampai pernah ikut kajian Syiah. Masya Allah. Subhanallah. Dalam arti pencarian, pengen tahu. Maksudnya segala macam firqah tuh nggak sengaja saya cari tahu gitu. Alhamdulillah, tapi sampai minta dibimbing sama Allah. Karena pada saat itu kan saya nggak tahu apa itu manhaj segala macam. Cuma saya pengen tahu pemahaman agama ini sebagaimana pemahamannya Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar, dan para sahabat yang lainnya. Pengen seperti mereka gitu. Karena pada saat itu saya lagi mempelajari kisah hidup mereka, dan kayaknya mereka lebih tahu gitu, karena akses mereka kepada Rasulullah SAW itu sangat-sangat dekat gitu. Saya pengen seperti mereka gitu. Masya Allah. Dan tanpa antum sadari, fitrah antum sendiri sebenarnya sudah fitrahnya untuk berjalan di manhaj para sahabat, Kang ya? Iya, makanya waktu pulang dari Jember itu banyak yang ngasih komen, selamat datang di manhaj salaf. Ini apa sih manhaj salaf? Karena nggak tahu istilah ya. Benar. Secara istilahnya nggak tahu, cuma pemahaman para sahabat dan orang-orang terus 3 generasi. Ya emang ini yang saya pelajari selama ini gitu. Betul. Cuma saya nggak tahu itu namanya manhaj salaf gitu. Cuma memang pada saat dulu ya memang itu yang saya pelajari. Anak pikir memang itu Islam gitu. Fitrahnya tuh ngomongnya seperti itu. Betul. Baik, Kang, kita tahan dulu sebentar, kita jeda iklan dulu berikut ini, dan kita juga masih mengundang para sahabat Radio Isi di rumah untuk berkomentar ataupun bertanya dan berdiskusi dengan narasumber kita, Kang Uki Kausar di 0811 37074, atau bisa meninggalkan pesan di kolom komentar di media sosial kita yang mengerelay siaran pada malam hari ini. Baik, kita dengarkan dulu jeda iklan berikut ini. HSI Abdullah Roy, Angkatan 211. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, atas nikmat dan taufik dari Allah Azza wa Jalla, pendaftaran grup WhatsApp HSI Halaqah Silsilah Ilmiah Abdullah Roy, Angkatan 211 telah dibuka. Halaqah Silsilah Ilmiah Abdullah Roy adalah salah satu program belajar akidah Islam secara online yang diasuh dan dibimbing oleh Ustadz Dr. Abdullah Roy, Hafizahullah. Beliau adalah seorang doktor di bidang akidah, lulusan Universitas Islam Madinah, sekaligus pengajar kajian berbahasa Indonesia bagi jamaah haji, umroh, dan pelajar di Masjid Nabawi tahun 2013 hingga 2017. Waktu pendaftaran. Pendaftaran peserta akan dibuka sampai dengan Ahad, 6 Desember 2020, pukul 21 waktu Indonesia Barat, insya Allah. Cara mendaftar. 1. Unduh dan install aplikasi HSI di Play Store melalui link bit.ly/HSI-Android atau App Store melalui link bit.ly/HSI-iOS. 2. Buka aplikasi HSI di handphone Anda masing-masing. 3. Klik daftar HSI. 4. Isi form dengan lengkap dan benar. 5. Klik register. 6. Tunggu notifikasi. 7. Cek kode via WhatsApp. 8. Kirim kembali kode via WhatsApp ke nomor yang tercantum dalam notifikasi. 9. Selesai. Dan tunggu instruksi selanjutnya melalui WhatsApp atau aplikasi. Syarat pendaftar. Calon peserta grup WhatsApp HSI Abdullah Roy adalah pengguna WhatsApp yang masih aktif dengan usia minimal 10 tahun, memiliki gadget dan kuota yang memadai untuk menerima materi yang akan disampaikan melalui grup WhatsApp dan mengerjakan evaluasi melalui web hsi.id. Bersungguh-sungguh dan berkomitmen mengikuti pembelajaran silsilah sampai akhir. Berkomitmen mengikuti evaluasi di setiap silsilah. Anda memiliki kendala? Silakan hubungi customer service pendaftaran melalui link bit.ly/cs-hsi211. Semoga Allah memberi karunia kepada kita ilmu yang bermanfaat, akhlak yang mulia, dan amal soleh yang diterima. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio ASI teman hijrah meniti sunnah, para sahabat, kita sudah dengar tadi iklan tentang pendaftaran kelas belajar akidah secara online HSI Abdullah Roy Angkatan 211. Kita tunggu semua para sahabat di rumah untuk menjadi keluarga besar HSI Abdullah Roy dengan
Kang Uki juga yang sudah mendaftar dan sekarang menjadi peserta di angkatan 192. Oke, Kang Uki, kita Ya, lanjut. Tadi antum mention bahwasannya antum mulai tertata belajarnya salah satunya ketika setelah mengikuti HSI, mulai pelan-pelan ternyata ada belajar pertamanya pengagungan terhadap ilmu, kemudian akidah, dan mengenal Allah, mengenal Islam, mengenal Nabi Muhammad. Nah, ini gimana ceritanya antum bisa kenal dengan HSI, bisa ikut daftar, dan apa testimoni antum sendiri ketika setelah Iya. ada di keluarga besar HSI dan mengikuti pembelajaran setiap harinya, bahkan mungkin kalau telat mengerjakan evaluasi setiap hari. Di Wapri sama admin Kangnya, ini Aki kapan kerjakan evaluasinya nih? Terima kasih buat admin sudah ngingetin saya. Alhamdulillah. Jadi memang pada saat itu waktu itu tuh lihat Ustadz Abdullah Roy itu terus sempat lihat profil beliau di YouTube kan. Karena dulu udah pernah pengen ngikutin, cuma sempat pengen nyantri pada saat itu tuh. Ya, maksudnya kan belum musim online, belum WhatsApp ini posisinya di mana, di Banten, segala macam. Nah, entah kenapa nyari terus, pas keluar ngefollow, keluarlah itu program yang 192, langsung daftar sih otomatis pada saat itu sih. Karena beliau adalah ulama yang ngisi di Masjid Nabawi, logikanya gak mungkin deh saya nyasar gitu, maksudnya beliau aja dipercaya untuk ngisi di sana gitu. Alhamdulillah ternyata pas programnya, wah cuma 5 menit, tapi benar-benar harus dihafal ternyata. Nanti ada ujiannya, ada benar-benar baru pertama tuh ngikut ngafalin, terus ada ujiannya, dan alhamdulillah tuh dia harus dicatat harus segala macam, sampai pas dia lihat hampir setahun udah 200 halaman kan kita catatan tuh ya. Alhamdulillah. Nah, program ini bagus untuk nggak tahu Allah itu menurunkan di waktu yang tepat, di arah yang tepat, nggak menurunkan ilmunya terlalu banyak, nggak terlalu kesedikitan. Jadi alhamdulillah yang ana jalanin ketika tawakal sama Allah tentang ya udah Allah, aku berdoa, engkau arahkan aku aja, ilmunya mau dibawa kemana, sambil karena dulu pun juga karena nggak tahu arah kemana, tapi saya yakin dengan berdoa insya Allah akan membimbing kita gitu. Nah alhamdulillah waktunya tepat gitu ketika ada HSI reguler, mulazamah, waktunya tuh selalu Allah jatuhkan waktunya menurut ana, masya Allah tepat dan memang kajian yang reguler ini sangat-sangat membantu ya. Pertamanya kita belajar tentang pengetahuan ilmu, terus akidah, sampai terakhir yang kita tentang iman kepada malaikat. Masya Allah ternyata lebih menempel, mempelajari ilmu yang sedikit, tapi kita nempel. Continue kan ya? Daripada kadang-kadang mungkin saya kajian 2 jam selama seminggu, tapi pas diingat-ingat lagi, waktu hari Seninnya kajiannya apa, mungkin saya bisa nangkap 10 atau 20% dari kajian itu ya, nggak full gitu ya, yang dicatat pun juga. Cuma alhamdulillah pas kajian yang reguler ini kan enak tuh, tentang ini dalilnya ini, jadi benar-benar kita harus ngafalin dikit-dikit, walaupun dikit-dikit tapi bisa kokoh kita tuh untuk menghafal gitu di sananya, dan ada ujiannya. Jadi bagus buat pemula tuh, bagus, yang udah juga bisa murojaah di sini, alhamdulillah kalau menurut sih bagus sekali. Masya Allah. Ada rasa bosan nggak Kang? Mungkin di sela-sela kesibukan harus nyatat juga, ngerjakan evaluasi juga, belum lagi di japri sama admin. Apalagi kalau ada admin yang ini kok nggak ngerjain, ditelepon aja nih Kang Uginya. Tanpa mereka tahu mungkin ya kalau ini yang ditelepon itu adalah Kang Ustar, Masya Allah. Jadi ada saat-saatnya kalau ya alhamdulillah admin tuh ngingetinnya bagus banget, ada dan ngingetinnya DM gitu. Jadi oh iya ada ini. Kalau bosen enggak, malah mulai agak berat itu ketika berbarengan reguler sama mulazamah. Oh, Masya Allah. Ya, karena 2 ngerjain itu, terus ada juga kelas bahasa sempat ngikut di tempat lain. Nah ketika kebanyakan udah mulai diambil, wah ini udah mulai kerepotan nih, alhasil kerja yang disisihkan. Jadi banyak memang, tapi enak karena kita menyibukkan diri dengan sesuatu yang di situ ada zikrullahnya selalu gitu. Jadi waktunya tuh kerasa berharga gitu.
Masya Allah. Apalagi kalau mulazamah kan panjang tuh. Betul. Aduh, nggak benar-benar itu. Ya. Cuma alhamdulillah terkonsep, kita belajarnya terkonsep karena sebelum ngikut program kayak gini kita serabutan ngambil ilmu tuh. Betul. Lagi pengen belajar hadis aja nggak pernah beres belajar syarah dari hadis 40 An-Nawawi itu, karena kita lagi pengen belajar ini, sekarang pengen belajar Riyadhus Shalihin, nggak pernah beres. Tapi setelah mengikuti saran dari Ustadz Abdullah Rai, mulai dari matan yang kecil dulu, maksudnya beliau bukan hanya mengajar tapi ngasih tahu nih loh cara belajar tuh terkonsep yang kayak gini. Memang kalau kita baru hijrah pasti pengen menangkap semua ilmu, pengen instan semua tuh, pengen jadi aja. Dan orang-orang sekitar kita tuh pengen kita untuk langsung jadi. Akidahnya harus kayak gini dulu, sedangkan kita belum nyampe ke sana gitu. Betul. Nah, jadi alhamdulillah di kajian ini tuh benar-benar beliau pelan-pelan gitu. Karena mungkin beliau lebih mengerti ya sebagai guru, beda kalau teman kan pengennya antum harus kayak gini akidahnya harus gitu. Jadi kadang-kadang ada tekanan dari teman-teman juga gitu. Maksudnya kalau antum nggak belajar ini, antum keluar dari manhaj salaf. Iya, ini lagi belajar pelan-pelan. Gitu, pelan-pelan. Dan untuk sebagai informasi juga, Ustadz sudah mulai merekam suaranya sejak masih di sana kan, karena beliau selalu bilang di Madinah, di Nabawi. Beliau masih jadi mahasiswa. Masih mahasiswa ya. Masya Allah. Dan benar-benar ilmu yang diberikan kepada kita gratis dan bermanfaat. Makanya kita tunggu para sahabat DSI juga ikut mendaftar di angkatan 211 nantinya. Oke. Yang MK, kita bicara MK sekarang. Nah, dalam pencarian antum itu tadi ada ya rasa-rasa ketika tidak lagi manggung, ketenaran itu tidak ada lagi, dan terlebih-lebih mungkin dari sisi ekonomi sudah nggak seperti dulu lagi gitu. Kalau dulu misalkan kalau beli barang nggak perlu lihat harga. Kalau sekarang mungkin harus banding-bandingin dulu gini. Nah, sampai antum ada di posisi stabil dengan MK Clothing. Ceritanya gimana, Kang? Ya, jadi waktu pertama kali hijrah itu memang selalu pengen punya clothing, tapi pengen syiar, karena waktu itu Ustaz bilangnya kita syiar sesuai dengan kemampuan kita lah. Kalau kamu nggak punya ilmu tentang agama, jangan juga kamu di depan terus ngomong-ngomong tentang agama segala macam. Memang pada saat itu saya lagi seneng desain baju, terus lagi sering baca-baca juga quotes tentang Islam segala macam. Memang pengen waktu itu masih antara dua ya, ini clothing mau jadi clothing Islam atau mau jadi clothing yang umum ya. Kalau misalnya kalau clothingnya terlalu Islami nanti nggak mencakup pasar yang banyak. Tapi pada akhirnya kan niat saya di awal adalah syiar melalui baju, jadi malah makin memperkentalkan kata-kata Islamnya. Dan alhamdulillah yang saya niatin pengen banyak pasarnya, justru Allah arahkan dengan banyaknya pesan Islam malah makin naik. Beda dengan dulu misalnya bajunya umum malah nggak laku. Masya Allah. Tapi sekarang kembali ke niat awal, Allah arahkan malah jadi alhamdulillah. Jadi kembali ke niat awal, memang syiar lewat kata-kata. Dan ngobrol dengan Ustadz juga, beliau bilang kita ini kan baju itu seperti billboard, seperti iklan. Apa yang kita akan iklankan kepada manusia, jangan sampai orang tuh lihatnya yang buruk-buruk aja, terus misalnya musisi-musisi yang bunuh diri jadiin baju segala macam. Betul. Coba kalau biasain orang itu supaya melihat itu kata-kata yang baik lah minimal gitu, suatu hal yang indah, pasti mereka pun juga akan ada pengaruhnya gitu. Kebaikan itu pasti punya ngaruh. Kalau di billboard itu kata-kata yang baik atau iklan itu, insya Allah akan membaik semuanya. Oh ya udah, atas saran itu juga mulai itu melawan yang ya itulah, karena kan dulu waktu di zaman di Men itu kita pakai baju tulisannya juga luar biasa tidak beradab. Dan tadi ada perkataan antum yang mengatakan bahwasannya kalau sudah datang ini ilmu yang harus dipelajari, ya udah yang dikorbankan kerjaannya. Nah, ini maksudnya gimana nih? Hubungannya dengan antum mencari pendapatan untuk keluarga, sementara antum juga benar-benar pengen ini ilmunya nggak putus, gimana tuh, Kak? Allah buat anak ini semakin mencari dunia malah nggak keluar bajunya, nggak tahu kenapa.
Tapi ketika kita belajar, otomatis tuh kejual terus. Tapi itu adalah hubungan yang aneh, tarik ulur dengan Allah gitu. Maksudnya tarik ulur dalam arti, aku mau kerja ikhtiarnya di dunia, kok nggak ada hasil, masalah malah orderannya dikit gitu. Awalnya mau fokus ini dulu deh belajar, ting ting banyak orderan. Wah ini maksudnya kadar Allah seperti ini gitu. Maksudnya jadi kita benar-benar ngerasain ada hubungan gitu ketika seperti itu tuh. Jadi ya itu ketika kita sibuk pagi-pagi reguler, sudah kelas Arab, sudah mulazamah, ini sayang kalau ditinggalin karena di situ ada zikrullah. Tapi kalau kita di ngerjain kerjaan, kadang-kadang kita sampai disibukin, kadang-kadang zuhur pun juga kadang-kadang, aduh kagok ini, tapi malah nggak menghasilkan gitu. Tapi Allah membuat kondisi ana seperti itu. Ketika kita harusnya kerja 5 jam, udah 3 jam aja, ana sekarang mau fokus di bahasa atau mau fokus di mulazamah. Itu ada aja yang udah diatur gitu, udah kamu fokus belajar aja, nanti urusan ininya Allah akan atur gitu. Seolah-olah seperti itu gitu. Masya Allah. Bikin iri antum Kang, Masya Allah benar. Mungkin bagi kita mungkin nggak sesiap itu mental kita, tapi ini benar-benar pelajaran luar biasa bahwasanya kita kejar Allah, Allah ngasih semuanya buat kita. Iya, dan alhamdulillah juga buat istri juga ya, istri semenjak hijrah itu, anak pikir ini aneh nih, istri aduh pengen punya ini nih, lagi pengen punya alat masak segala, ada aja yang ngirim. Masya Allah. Jadi ya itu maksudnya itu kan hubungan yang susah antara kita tawakal tapi kita mau ikhtiar, tapi ternyata enggak, tapi ketika kita tawakal full, kok jadi malah ada. Benar-benar ngerasain sebuah hubungan kalau gitu, karena kejadiannya bukan cuma sekali. Kalau cuma kejadiannya sekali 2 kali mungkin ya oke lah. Tapi ini kayak yang coba kamu fokus ibadah, Allah akan urusan ininya. Bahkan sampai makan ada yang ngirim segala macam kayak gitunya. Itu kayaknya berarti benar-benar harus tawakal, ikhtiar, kita melakukan yang terbaik, tapi jangan terlalu mencari ridho manusia. Wah kita harus kerja benar-benar karena kalau nggak dikirim hari ini baju, atau kalau kita nggak dijual hari ini, nanti orang itu akan bete sama kita nanti segala macam. Tapi buat ana tetap Allah nomor 1. Tenang, karena manusia sampai kapanpun juga akan ada ya aja yang caci maki kita. Betul. Gitu. Masya Allah. Nah, betul. Oke, ada pertanyaan menggelitik selanjutnya Kang. Antum juga selain seorang pemain band, juga produser, dan juga punya studio. Sebelum Ana sampai ke pertanyaan itu, Ana tanya dulu, gitarnya dikemanain Kang? Alhamdulillah ketika waktu datang ke Jember itu, setelah keluar, kan banyak musisi saya, banyak teman-teman musisi yang pada saat dia hijrah dia menjual alatnya. Nah waktu anak keluar, alhamdulillah ke Jembernya itu dikasih saran dari Ustaz Syafiq, apa yang boleh diambil, apa yang tidak boleh dijual, apa yang harus dihancurkan, apa segala macamnya, apa yang boleh dijual, misalnya komputer misalnya, atau alat-alat mic, kayak kita mic itu masih bisa, tapi alat-alat yang ini menurut 4 mazhab gini harus dihancurkan, nggak boleh dijual segala macamnya. Jadi alhasil ya mengikuti saran beliau, makan sampai sekarang juga masih ada yang menanyakan kepada saya, gitar pada kemana, mau dibeli nih. Ada yang sampai ke sana gitu. Tapi alhamdulillah ketemunya dengan itu karena dikasih tahu ternyata nggak boleh dijual. Masya Allah. Dan antum juga kabarnya ala-ala studio antum pergunakan untuk membantu kajian-kajian? Ya, jadi alat-alat studio yang sifatnya alat rekam itu kayak gitu, kayak mixer, kayak mic. Alhamdulillah sekarang studionya dirubah jadi studio podcast untuk ngisi kajian. Kayak kemarin ada berapa kali Ustadz ngisi kajian buat di sana. Ini juga ke depan ada program beberapa Ustadz buat ngisi di sana. Jadi studionya udah jadi kayak seperti antum ini, jadi dibikin kayak studio podcast untuk menyebarkan ini ya, dakwah sih. Masya Allah. Baik, Kang Uki, ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke medsos kita, mungkin banyak sekali Kang, Masya Allah. Tapi kita nggak bisa, mungkin ini kita pilih-pilih dulu yang mana agak mungkin bisa dijawab oleh Kang Uki. Pertama dari Umu Zikri melalui YouTube kita di Radio YSI. Bismillah, Kak Uki izin bertanya, saat masih main band, jika saat sholat apakah bisa fokus? Lalu gimana caranya bisa benar-benar lepas dari musik dan nyanyian, sementara kita ketahui bahwa setan selalu menggoda dengan bayang-bayang musik atau nyanyian yang dulu pernah didengarkan?
kalau tentang alat musik sudah kita jawab ya, lalu alat musik yang dulu dikemanakan udah jawab. Nah, Ya, ini juga sebagai apa? Sebagai jawaban kepada para sahabat Radio IC dan pemirsa, Kang. Bertahun-tahun ada dalam dunia itu, bisa meninggalkan dalam waktu dekat, dalam waktu singkat, dan tidak ada keinginan atau ketika dengar lagu apa gitu murojaah lagi, nggak ada begitu ya. Nah, jadi yang tadi ya, apakah bisa fokus ketika sholat itu juga memang susahnya kayak gini. Ketika orang yang ngedengerin musik sama orang yang bermain musik seperti saya, itu akan lebih banyak terngiang musik di dalam kepalanya. Kenapa? Karena tiap hari kita dengerin musik. Seminggu 2 kali kita manggung, dan saya sebagai produser sampai mixing bisa ngulangin musik itu terus-terusan. Jadi tidur pun juga terngiang. Tanpa murojaah pun juga musik itu akan terngiang di dalam kepala. Nah, puncaknya ketika sholat itu otomatis akan terngiang terus. Jadi buat saya itu benar gitu, karena saya ngalamin, saya pernah berada di dunia ini dan saya pernah ada di dunia ini untuk mencampurkan musik dengan Quran. Buat saya pribadi nggak bisa gitu. Air dan minyak ya kan. Akan susah ngafalin, karena buat saya terngiang terus. Musik itu kan didengarin karena kenikmatannya, dan orang umum itu bisa merasakan nikmatnya musik. Al-Quran belum tentu orang bisa menikmati Quran kalau nggak paham, kalau nggak di dunianya. Mereka cuma dengerin bahasa Arab aja yang dinyanyiin dengan alunan. Kayak saya dulu kalau dengar Quran, ya saya nggak tahu artinya. Ketika sholat saya nggak tahu artinya. Jadi porsi musiknya otomatis akan lebih berat di kepala ketimbang Al-Quran. Nah, alhasil memang harus dibersihin. Setelah dibersihin setahun 2 tahun juga dasar memori ada aja. Ketika kita masuk ke mall ada lagu, ting, ingat ya otomatis akan teringat lagi. Betul. Jadi memang susah ngilanginnya karena itu udah disimpannya di hati, bukan di pikiran, karena musiknya itu udah masuk ke hati. Nah, sebenarnya Al-Quran pun juga tempatnya kan di hati, sama itu di sini. Itu susah. Nggak bisa, kalau buat saya sendiri nggak bisa nyampur. Nah, dan memang terbukti setelah meninggalkan, alhamdulillah porsi Al-Qurannya bisa menetap lebih lama. Seperti nggak kayak dulu gitu. Jadi ya pernyataan bahwa Al-Quran sama musik seperti air dan minyak, anak pribadi ngerasain. Mungkin ada orang lain yang beda, silahkan. Cuma yang anak rasain seperti itu. Masya Allah. Rahasia mungkin Kang. Kita nggak memungkiri Afwan, dan ini terjadi dalam keseharian. Mau ngakunya ikhwan salaf juga, mau ngakunya sudah mengenal sunnah juga, masih ada aja yang banyak masih curi-curi dengar tentang musik. Nah, ini dari seorang pemusik sendiri, pencipta lagu sendiri, gimana ceritanya, gimana rahasianya bisa benar-benar nggak terpengaruh lagi dan bisa menjadikan Al-Quran itu penuh dalam hatinya, Kang? Iya, jadi dulu tuh kan gini ya, kalau dulu kita dengerin musik tuh paling 3 menit, 5 menit, satu lagu tuh 3 menit, 5 menit ya. Karena saya dulu suka nge-produce lagu dan suka nge-produce musik dan suka bikin MP3-nya dalam bentuk album. Teknisnya saya tahu, nah saya coba praktekkan kayak gini. Waktu itu saya lagi pelajarin surat Al-Baqarah, saya bagi jadi berdasarkan kisahnya, dan ternyata cuma 3 menit kisah di awalnya, 3 menit tentang Bani Israel, 3 menit, dan saya jadikan itu jadi playlist, jadi kayak album. Al-Baqarah tuh jadi kayak album. Saya kasih judul aja buat awalnya, lagi ngomongin tentang apa, tentang Bani Israel, tentang Al-Baqarahnya, terus tentang tentang pokoknya saya kasih judul tuh sendiri-sendiri itu semuanya tuh. Dari awal tuh dari awal Allah memperkenalkan dirinya untuk minta manusia untuk menyembahnya. Itu dijadiin kayak playlist. Jadi kayak album. Jadi ngafalinnya kayak gitu. Masya Allah. Sebagaimana saya ngafalin album dulu, Al-Quran saya potong-potong, Al-Baqarah saya potong-potong berdasarkan kisahnya. Nah, kisahnya dari sini sampai sini, ayat sekian sampai sekian. Oke, ambil porsi dijadikan track nomor 1. Sambil dipelajari tentang kisahnya dan tentang artinya semua. Dan itu jauh lebih, Masya Allah ya. Kisah-kisah, ternyata kan dulu kan mikirnya, surat Al-Baqarah itu apa sih, tentang sapi serabutan, tapi ternyata isinya, setelah kan kita nggak tahu ya, ayat yang panjang ternyata isi-isinya, ternyata tentang Nabi Musa, tentang Fir'aun, Bani Israel, dijadiin satu album. jadi kita ngedengerin kayak lagu 3 menit, 10 menit, kayak kita belajar HSI, 3 menit.
alhamdulillah itu lebih mudah untuk menghafalkan. Ulang-ulang aja itu. Masya Allah, Masya Allah. Dan ini juga jadi rahasia besar ya kepada para sahabat Radio di rumah. Ini nggak kepikiran dari dulu mah kita nih. Ternyata bisa. Itu juga sarana untuk menghafal, Kang ya. Iya. Hmm. Jadi ada anu sempat lihat di YouTube orang Turki teknik-teknik untuk menghafalkan Quran. Memang tiap orang beda-beda, nggak pernah ada satu cara menghafalkan Al-Quran tuh. Ada yang mereka menghafalkannya dari belakang ke atas segala macam. Terus ya kamu cari apa yang menurut kamu bekerja buat kamu seperti apa. Dan memang pada saat itu ya itu dibikin album sama kan dicatat. Jadi cara ngafalinnya itu adalah mencatat. Ketika udah bisa mencatat, oh udah gitu, baru kita dengerin, gitu, enak. Nah setelah mendengarin kayak album itu yang paling enak. Jadi kita tahu ayat sekian-sekian tentang apa, dan sambil mempelajari artinya juga gitu. Masya Allah, Masya Allah. Ini lanjut nih Kang, dari pertanyaan dari YouTube juga. Ini masih tentang rahasianya Kang Uki dengan bermusik ini. Dari Mr. Calakan di live chat YouTube kita menanyakan, izin tanya Kang, seberapa yakin Kang Uki nggak bakal balik lagi ke musik? Dan kemudian yang kedua, mohon saran saat putus dan ingin dengar banget musik lagi. Barakallahu fikum. Tafadhol. Kalau seberapa yakin saya nggak tahu karena yang megang hati saya Allah. Masya Allah, betul sekali. Nggak tahu. Saya nggak bisa bilang hari ini saya tidak akan nggak tahu. Kedepannya ya saya bisa hanya mencoba untuk istiqomah, berdoa mudah-mudahan sampai husnul khotimah. Cuma kalau ditanya berapa yakin, hanya Allah yang tahu. Wallahu a'lam bishawab. Terus yang keduanya apa tadi? Kalau pengen lagi dengar musik ya. Nah itu mungkin karena saya dulunya adalah musisi, jadi nyampe puncak anaknya musik. Oh, Masya Allah. Karena ya. Anaknya musik karena dicampur sama Al-Quran. Betul. Ketika kita dengerin musik, hafalan hilang. Dan itu gemesnya tuh minta kesel gitu. Berapa kali kesel. Jangankan kayak gitu kalau kita lagi ngafalin sebuah ayat atau apa, terus kita nggak sengaja misalnya lihat apa, itu tuh bisa hilang, benar bisa hilang gitu. Beberapa ayat itu. Jadi memang ternyata kan kita pengen ngafalin Al-Quran, dan gak diizinkan Al-Quran itu bercampur dengan yang batil-batil gitu. Jadi ketika itu akan otomatis sendiri kalau memang diniatkan kita pengen menghafal, otomatis kita akan jadi gak suka loh sama musik. Harusnya seperti itu sih ya. Harusnya ketika kita mencoba untuk menghafal Al-Quran, otomatis kita harusnya jadi menjauhkan diri dari musik. Seperti kalau gak salah tuh hadisnya tentang Abdullah ibn Umar yang menutup telinga ketika mendengar seling. Nah kurang lebih kayak gitu. Ketika kita mencoba menghafal, kita nggak mau nyibuk, aduh jangan dulu deh, takut hilang ini, kemarin baru ngafalin gitu. Sedangkan karena musik itunya nyampe akan jauh lebih cepat masuknya. Betul, Masya Allah. Musik yang baru itu kita dengar cuma 5 menit, kalau misalnya, makanya disebutnya tuh musik tuh hook, kait. Betul. Dia mengkait telinga kita untuk cepat hafal. Dia akan ngehook kita gitu. Nah, nggak butuh waktu 5 kali untuk ngafalin musik, bahkan patokan musik yang bagus adalah ketika didengerin sekali dia langsung hafal. Kan di bidang musik kita kayak gitu. Dengerin aja musik ini kepada orang. Ketika orang itu langsung hafal, berarti musik ini enak. Nah itu yang bahaya. Ketika sudah ngait, atau namanya apa, kalau bahasa Sundanya ngait itu, yang ngehook, itu susah lepasnya. Jadi lebih baik untuk jangan memulai. Sama kayak drugs, janganlah mulai gitu. Karena ketika kamu mulai, ya konsekuensi siap-siap hilang beberapa ayat gitu. Oke, Kang, mungkin terakhir para sahabat Radio YSI, terutama kita di sini pengen tahu apa yang antum merasakan perbedaan ketika Uki Kausar yang ada di band besar dulu dengan segala kemewahannya dan ketenarannya, dan Uki Kausar yang sekarang mungkin nggak ada lagi di atas panggung dan nggak banyak dikenal orang. Dan hanya menyibukkan diri dengan agama saja. Bedanya itu di mana? Bedanya yang saya paling rasain sih, kalau dulu itu kita paling takut untuk menyendiri. Menyendiri dalam arti karena kita sibuk di panggung rame, di mana-mana rame. Yang saya rasain waktu ketika kita di hotel, otomatis kan di kamar sendirian, sepi gitu. Nah itu fitrahnya tuh cuma kamu sama Allah. Dan itu tuh benar-benar takut. Jadi kita nyetel musik, pokoknya rame aja. Nggak berani sepi.
nggak berani sepi, pokoknya segala sesuatu harus ramai aja, karena kalau ketika sendiri kita jadinya ingat agama dulu, capek deh gitu kayak dulu tuh. Kebalikannya sekarang justru kita pengennya sepi terus, Masya Allah. karena ketika kita sepi itu pasti nggak tahu kenapa lebih kerasa kedekatannya, karena nggak ada orang lain, cuma udah benar-benar pengen sendirian aja, pengen sendirian, yang paling dirasain kayak gitu. Kalau sekarang justru malah pengen lebih sendiri, nggak tahu kenapa pengen sendiri aja, karena ketika sendiri bisa ngomong berdua tanpa ada orang lain yang tahu gitu. Maksudnya itu yang bisa memberikan ketenangan gitu. Maksudnya waktu ngobrol sama Ustadz Syafiq di kajian, beliau nanya gimana Uki setelah hijrah emang bakal tenang, maksudnya ujian mah akan ada terus. Kalau kita ini hijrah terus mengharapkan semuanya jadi serba tenang, indah, bunga-bunga diterima sama, jangan berharap seperti itu. Justru ini adalah awal mula kita ini akan diuji. Kita ini akan capek, kita ini akan lelah gitu. Cuma hijrah itu ya jawabannya ada semua, Allah kasih gitu. Jadi kalau dulu kita nggak dikasih masalah dikit tapi jawabannya salah. Kalau sekarang kita dikasih banyak masalah berikut dengan jawabannya gitu. Jadi ketenangannya itu adalah ketika kita bisa menjalani suatu masalah dengan solusi yang Allah berikan, itu namanya ketenangan. Tapi bukan berarti ketenangan dalam arti tenang, uang udah ada, semua udah tenang, surga udah dijamin, enggak gitu. Jadi itu kadang-kadang definisi orang, bahkan ada temen tuh yang gue udah hijrah tapi kok gue ditimpa masalah terus ya katanya. Ada yang seperti itu, kok gue banyak masalah nggak beres-beres setelah hijrah gitu. Nah mungkin orang itu hijrah tapi kayak yang barter gitu, kok gue mau hijrah ya tapi pengen ini, sedangkan ada satu kajian ya kan kita dibilang bahwa kalau kita meninggalkan sesuatu karena Allah akan ganti dengan lebih baik. Kalau gitu jangan dulu kita GR ngerasa bahwa kita ini bertakwa, kita udah ninggalin, ternyata belum gitu. Lu jangan GR lu udah hijrah, yang jadi patokan hijrah itu ya Allah yang menentukan gitu, dan Allah akan ganti menurut kapanpun Allah inginkan. Tapi jangan pernah kita itu mau hijrah dengan anggapan tenang aja gue hijrah nanti juga diganti sama Allah. Itu kayak apa ya, kayak kita barter gitu, kayak nggak tulus gitu kita mau hijrahnya dengan berharap kalau gue hijrah gue pasti nanti dapat. Lihat aja orang-orang udah hijrah tuh udah pada jadi tuh, udah dapat duit, sekarang udah pada enak. Jadi kesannya gimana gitu kalau kita hijrah cuma berharap, iya kayak nggak tulus aja gitu. Masya Allah. Jadi benar-benar ini sebuah pelajaran besar bagi kita dan para sahabat Radio di rumah yang ingin benar-benar berhijrah. Ini nggak kaleng-kaleng. Kalau kita malam ini nggak kaleng-kaleng, bukan benar-benar meninggalkan semuanya untuk hijrahnya dan benar-benar menghapus jejaknya. Allah. Oke, Kang, terakhir nih sebelum kita tutup. Kita minta dong Kang ajakan untuk daftar HSI dari Kang Uki, seorang peserta HSI. Iya, buat ikhwan, akhwat juga yang pengen belajar agama. Kita biasanya kalau baru hijrah ini kan kita nggak tahu harus kemana. Ikut kajian ini tiba-tiba udah ngebahas kita mana, ikut ke sini udah sampai. Jadi kadang-kadang setelah hijrah kita suka kehilangan arah. Itu yang saya alamin, kita kehilangan arah karena kita nggak tahu kita harus belajar apa dulu. Apakah kita harus belajar akidah dulu, ilmu sholat dulu, bahasa Arab dulu, sedangkan kita pengen semua. Nah di sini ada Ustadz Abdullah Rai, beliau dari Madinah, dia juga pengajar di sana. Kalian udah tinggal ikutin programnya karena udah diatur sama HSI ini. Apa yang harus kalian pelajarin awal apa. Jadi sebenarnya kita lebih tenang. Kita nggak serabutan nyari ilmu ke sana ke sini. Ambil ustadz sana sini, ustadz. Belajar dulu sama satu ustadz sampai kita ambil semua ilmunya bertahap. Baru kita pindah. Daripada kita pindah ke ustadz ini pindah lagi. Tapi alhasil kita ketika tidur kita nggak ingat apa-apa gitu. Jadi bagus sekali programnya, ikutin karena programnya banyak sekali, bukan hanya HSI reguler ya. Ada juga nanti kalau mau belajar tentang haji, mulazamah, banyak sekali. Jadi fokus pada satu titik ini aja dulu. Beresin sampai beres, sampai kalian mendapatkan ilmunya, baru kita beralih ke yang lain. Insya Allah ini sangat-sangat cukup buat untuk kita yang mulai, itu sangat-sangat cukup. Insya Allah. Masya Allah. Nah, makasih Kang. Ini sangat luar biasa sekali dan menginspirasi. Dari mulai kita di jam 20 tadi hingga 21 lebih 30 menit ini sudah sangat menginspirasi dan juga untuk menjadi peserta HSI-nya mudah-mudahan didengar oleh para sahabat Radio HSI yang ada di rumah. Baik Kang Uki, kami dari tim radio mengucapkan syukur wa jazakallahu khair atas kehadiran Kang Uki. Wa iyyakum jazakallahu khairan. Ada satu hal tadi Anda nggak terlalu dalam bahas tentang
MK Cloud ya Kang ya, Iya. MK Clothing. Nah itu sengaja biar Kang Uki bisa datang lagi ke sini dibincang. Insyaallah. Siap. Yang bosan-bosan main ke radio Kang, kita akan undang Siap. lagi untuk bincang wirausaha nanti tentang Insyaallah. MK Clothing-nya dan tips dan trik serta rahasianya berwirausaha dari mulai nol mungkin Kang ya, Masya Allah. Iya. Masya Allah. Nah baik, tunggu undangannya Kang, Masya Allah. Siap. Baik itu aja Kang, mungkin salam buat keluarga di rumah, ke Mbak Meta, ke Iya. si dua bidadari kecilnya Tameka dan Fatimah ya. Iya. Oh, jadi Tameka, Fatimah itu beliau yang keguguran, Halil yang kedua sekarang. Halil. Oh Khalil, Masya Allah. Yang ketiga sih. Ketiga, Masya Allah, Masya Allah. Ya salam untuk keluarga semua, mudah-mudahan Sama-sama. sampai selalu diberkahi Allah, dijaga Allah dalam penjagaan yang selalu di manhaj yang lurus ini. Amin. Dan kita juga semua diberkahi dan dibalas atas apa yang telah kita usahakan pada malam hari ini. Begitu Kang ya. Siap. Sama-sama, terima kasih juga buat tim HSI udah mengundang saya. Maaf kalau ada salah kata. Mudah-mudahan Allah mudahkan untuk seluruh tim HSI supaya sukses terus, bisa berdakwah. Doakan mudah-mudahan kalian makin sukses, insyaallah. Masya Allah. Nah, baik. Para sahabat radiosi di rumah juga sudah kita sampaikan tadi ajakan dari Kang Uki untuk mendaftar di HSI Abdullah Roy Angkatan 211, di mana pendaftaran hanya melalui aplikasi iOS dan Android. Untuk info lengkapnya Anda bisa mengakses link di daftar.hsi.id/regular. Dan jika Anda kendala silakan menghubungi CS di bit.ly/CS-HSI211 huruf besar semua. Baik, para sahabat radio SI dimanapun Anda berada, sudah kita share kisah penggugah jiwa, bukan dalam rangka ujub dan berbangga-bangga atas masa lalu yang sudah lama tinggal dan terlupa. Tapi niat kita hanya sebagai ibroh semata, semoga iman dan takwa semakin menggelora. Namun ada saat kita bersua, ada pula saat kita harus berpisah raga. Waktu sudah lebih menunjukkan pukul 21:30, saatnya kami undur diri. Kami mohon maaf atas semua khilaf kata tersengaja maupun tidak, dan kami ingatkan untuk selalu stay tune, menikmati semua program siar radio HSI, tetap dekat, tetap pantau terus website www.radiohsi.com. Kritik dan saran dapat Anda layangkan ke nomor official Radio HSI di 0822 1992 205. Rekaman audio live bincang malam ini dan sebelumnya juga dapat Anda dengarkan kembali di podcast dan Spotify Radio HSI. Baik, para sahabat, semoga kita bisa bertemu kembali nantinya. Dan semoga Allah menguatkan kita untuk tetap berjalan di jalannya yang lurus ini dan menghitung setiap amalan kita serta memberi pahala ibadah. Hingga saatnya kita tegak berdiri mempertanggungjawabkan amalan kita nanti di hadapan Rob Sang Penguasa Alam. Saya Yoga beserta seluruh kerabat kerja Radio HSI yang bertugas. Dan bintang tamu kita malam ini, Kang Uki Kausar, kami pamit undur diri. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio HSI, teman hijrah meniti sunnah. Pendaftaran HSI Abdullah Roy Angkatan 211. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, atas nikmat dan taufik dari Allah Azza wa Jalla, pendaftaran grup WhatsApp HSI Halakoh Silsilah Ilmiah Abdullah Roy Angkatan 211 telah dibuka. Halakoh Silsilah Ilmiah Abdullah Roy adalah salah satu program belajar akidah Islam secara online yang diasuh dan dibimbing oleh Ustadz Dr. Abdullah Roy Hafizahullah. Beliau adalah seorang doktor di bidang akidah, lulusan Universitas Islam Madinah, sekaligus pengajar kajian berbahasa Indonesia bagi jamaah haji, umroh, dan pelajar di Masjid Nabawi tahun 2013 hingga 2017. Waktu pendaftaran. Pendaftaran peserta akan dibuka sampai dengan Ahad, 6 Desember 2020, pukul 21 waktu Indonesia Barat, insyaallah. Cara mendaftar. 1. Unduh dan install aplikasi HSI di Play Store melalui link bit.ly/HSI-Android atau App Store melalui link bit.ly/HSI-iOS. 2. Buka aplikasi HSI di handphone Anda masing-masing. 3. Klik daftar HSI. 4. Isi form dengan lengkap dan benar. 5. Klik register. 6. Tunggu notifikasi. 7. Cek kode via WhatsApp. 8. Kirim kembali kode via WhatsApp ke nomor yang tercantum dalam notifikasi. 9. Selesai. Dan tunggu instruksi selanjutnya melalui WhatsApp atau aplikasi. Syarat pendaftar. Calon peserta grup WhatsApp HSI Abdullah Roy adalah pengguna WhatsApp yang masih aktif dengan usia minimal 10 tahun.
memiliki gadget dan kuota yang memadai untuk menerima materi yang akan disampaikan melalui grup WhatsApp dan mengerjakan evaluasi melalui web hsi.id. Bersungguh-sungguh dan berkomitmen mengikuti pembelajaran silsilah sampai akhir. Berkomitmen mengikuti evaluasi di setiap silsilah. Anda memiliki kendala? Silakan hubungi customer service pendaftaran melalui link bit.ly/cs-hsi211. Semoga Allah memberi karunia kepada kita ilmu yang bermanfaat, akhlak yang mulia, dan amal soleh yang diterima. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.